Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe masa di channel dan mendukung saya sampai hari ini. Nah, saya doakan kepada sobat semua, semoga dimanapun sobat semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan memiliki usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Untuk yang baru mulai, jangan patah semangat, terus berkembang, kemudian terus belajar. Jangan menggebu-gebu, sedikit-sedikit terlebih dahulu dipelajari, baru nanti bisa berlanjut ke pengembangan. Jadi jangan terobsesi dengan jumlah yang banyak terlebih dahulu. Yang penting kita belajar terlebih dahulu. Oke, saya hari ini ingin membahas mengenai dua jenis ayam yang saya pelihara, yaitu ayam kampung asli dan ayam KUB. Sebenarnya ada satu lagi bangkok, tapi nanti saya singkirkan dulu karena penelitian saya tentang bangkok ini belum selesai ya. Saya memeliharanya dari awal kecil sampai besar. Yang kebetulan itu sebenarnya punya bapak mertua saya, tapi nanti saya akan jadikan bahan untuk penelitian dan juga bahan riset ya, biar bisa saya sampaikan kepada sobat semua apa saja sih sebenarnya keunggulan ayam bangkok. Oh ya, satu lagi, sobat semua mungkin melihat channel saya ini fokusnya pada ayam untuk konsumsi ya, untuk ayam pedaging, bukan untuk ayam tarung, untuk aduan atau yang lainnya, karena memang saya memang dari dulu mengembangkan fokus usaha peternakan ini itu untuk konsumsi ya, karena kita inginnya konsumsi masyarakat itu sehat dan dari ayam lokal. Jangan sampai kita memiliki potensi ayam yang baik, yang bagus, yang sehat, kita tidak manfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi anak-anak bangsa. Nah, berlanjut lagi kepada dua jenis ayam yang ingin saya bahas itu, yaitu ayam KUB dan ayam kampung asli. Nah, kebetulan ayam KUB itu saya letakkan sekarang di kandang ini ya. Hari ini tadi saya lihat sudah bertelur satu pagi ini. Biasanya ini dari 6 ekor ini masih bertelur 2 sobat, makanya saya tunggu terus. Nah, sedangkan ayam kampung asli yang mungkin umurnya tidak terpaut jauh dengan ini ya, walaupun ya bedanya sih mungkin 2 bulan 3 bulan ya dengan ini, itu ada di paling pojok sana, itu saja sudah bertelur 4. Nah, ini saya mau lihat, saya akan terus update ya. Nah, ayam KUB ini saya dulu memeliharanya dari kecil sampai dia besar seperti ini, jadi indukan dan sudah mulai bertelur. Nah, menurut penelitian ayam KUB itu memang sifat mengeramnya sudah ditekan sampai 10%. Jadi hanya 10% saja yang mengeram. Mungkin ada yang mengeram, tetapi sifatnya itu hanya 10% saja. Kemudian produksi telurnya menjadi lebih tinggi karena dia tidak mengeram ya. Karena produksi telur itu lebih tinggi, itu alasannya karena dia tidak mengeram. Nah, jadi nanti akan saya sampaikan untuk ayam kampung yang memang dia memiliki sifat mengeram ya. Jadi dari pembahasan saya, ayam kampung unggulan ini, KUB ini, itu mulai bertelur itu di usia 6,5 bulan. Nah, di usia 6,5 bulan dia baru mulai bertelur, dan sekarang hampir 7 bulan itu baru bertelur 2 di dalam kandang ini yang di sini ya. Kita tunggu dulu nanti seberapa waktu kemudian kira-kira bisa bertelur berapa persen ya setiap harinya, karena ini saya rasa memang belum maksimal ya untuk MKUB ini. Nah, di dalam sini ada jantan 2, karena waktu itu jantannya itu sebenarnya banyak ya, lebih banyak jantan, maksudnya perbandingan antara jantan dan betina itu pada waktu itu tuh lebih banyak jantannya, nggak imbang gitu, harusnya kan 1:5 atau 1:6. Nah, itu kemarin saya mendapatkan jantan itu 6. Nah, sedangkan betinanya itu ada berapa ya, 6:12. Jadi 6:12 1:2, jadi tidak imbang, sehingga nah jantan-jantannya sebagian saya gabung di sini 2, maksud saya biar nanti fertilnya bagus ya. Nah sobat, nah ini ayam bangkok saya ada 3,
dan pejantannya satu. Nah, coba sobat pasti bisa membedakan mana ayam Bangkok, mana ayam KUB. Nah, ini dia. Berbeda sekali ya, ini secara postur ayam Bangkok KUB. Nah, sangat berbeda ya. Nah, itu untuk ayam KUB sobat ya. Jadi memang perbedaannya seperti itu ya antara ayam KUB dengan ayam Bangkok. Jadi kalau ayam KUB itu bulunya lebih tebal, lebih lebat, dia posturnya lebih pendek. Tetapi kalau ayam Bangkok atau ayam kampung asli dia lebih tinggi, bulunya tidak terlalu tebal ya. Nah, kalau sobat semua bisa sering lihat ayam petelur ya mirip lah, hampir mirip ya antara ayam KUB itu secara bulu dan postur itu hampir mirip dengan ayam petelur memang. Ayam kampung ini itu sudah usianya sekitar ya 1 tahunan ya. Ini masih muda sebenarnya, tapi sekitar 1 tahunan, 1 tahun lebih. Itu sekarang dari 6 indukan ini itu bertelur 4, jadi masih banyak ya telurnya itu. Sepengalaman saya, ayam kampung asli ini itu bisa ditekan sifat mengeramnya. Bukan berarti dihilangkan ya, tetapi ketika masa mulai mengeram, nah itu dipisah dari kawanannya, dipindahkan ke tempat lain, di tempat yang dia tidak bisa mendatangi tempat dia bertelur lagi, sehingga dia sifat mengeramnya seminggu atau 2 minggu itu sudah hilang. Bahkan di video yang yang sudah saya pernah buat di sini ya linknya, itu sekitar 11 hari dia sudah mulai bertelur lagi. Nah, paling lambat itu sekitar 2 minggu dia sudah mulai bertelur lagi, apalagi kalau dicampur dengan jantan ya. Nah, artinya apa? Ayam kampung asli itu secara produktivitas bisa disamakan dengan ayam KUB dengan treatment tertentu, walaupun mungkin nanti hasilnya secara secara telur tidak sebanyak ayam KUB, tetapi bisa untuk dijadikan untuk mempercepat produktivitasnya. Nah, ayam kampung asli ini dan ayam KUB itu memiliki perbedaan yang menurut saya ada kelemahan dan ada kelebihan. Nah, oke, sekarang kita masuk kepada kelemahan dan kelebihan ayam KUB dan juga ayam kampung asli. Untuk ayam KUB, untuk kelebihannya dulu ya. Ayam KUB memang memiliki lebih banyak keunggulan ya. Yang pertama adalah dia sifat mengeramnya yang sudah tidak ada lagi atau sekitar tinggal 10% lagi. Nah, kemudian produktivitas telurnya bisa banyak. Kemudian kalau digabungkan jantan dengan jantan, itu dia tidak bertarung. Tapi kalau ayam kampung asli itu kalau digabungkan jantan dengan jantan, itu walaupun masih kecil dia tidak bertarung, setelah hampir dewasa dia itu pasti saling bertarung untuk memperebutkan betina. Tapi kalau MKUB tidak seperti itu. Nah, itu mungkin menjadi keunggulan. Kemudian masa bertelurnya sama saja sih sebenarnya. Waktu bertelurnya itu 6,5 bulanan ya. Ayam kampung asli pun juga seperti itu. Nah, kelebihan yang lain, ayam KUB ini memang sedikit mudah perawatannya, dan karena dia bulunya tebal, bulunya itu banyak ya, lebat, sehingga dia lebih tahan terhadap cuaca dingin ya. Nah, sehingga tidak mudah terkena penyakit akibat perubahan suhu. Nah, itu kelebihan daripada ayam KUB yang saya alami. Nah, cuma ada beberapa perilaku ayam KUB yang menjadi kelemahannya. Yang pertama itu adalah lebih ganas. Kalau saya lihat, karena mungkin porsi makannya lebih banyak ya daripada ayam kampung biasa. Nah, itu salah satu kelemahannya, porsi makannya itu lebih banyak. Kalau mungkin ayam kampung biasa itu 85 gram untuk indukan bisa, tetapi ternyata kalau untuk MKUB tidak bisa, harus lebih daripada itu. Nah, mungkin karena porsi makannya banyak sehingga dia ketika kita berikan makan masih tetap lapar, sehingga dia sekali terhadap ayam-ayam yang lainnya, apalagi kalau dia disatukannya di masa sudah besar. Jadi tidak satu kandang tidak satu kandang terus dari kecil, itu dia akan bertarung.
sehingga sampai yang satunya itu berdarah-darah kemudian sampai mati, bahkan sampai dimakan oleh, artinya sifat kanibal sih sebenarnya. Nah itu lebih ganas sekali untuk ayam KUB yang saya perhatikan ya. Kalau dia ini ya dicampur ketika sudah dewasa, jadi tidak dari kecil dia disatukan. Itu untuk ayam KUB ya kelemahannya. Terus kelemahannya lagi untuk ayam KUB mungkin pasar ya. Kalau di daerah sobat semua yang memang belum ada pasarnya itu sulit juga mengembangkannya. Tapi saya rasa sekarang itu sudah banyak yang berminat ayam KUB karena mungkin produktivitasnya cepat ya. Kemudian ayam kampung asli. Ayam kampung asli kelebihan yang pertama adalah pakannya irit memang. Jadi dengan pakan irit saja, tembolnya tidak terlalu besar, dia perkembangannya juga cukup baik karena memang mungkin secara iklim dan juga secara perilaku itu sesuai dengan iklim Indonesia pada umumnya karena dia ayam lokal ya. Kemudian yang selanjutnya kelebihannya adalah pasarnya mudah. Jadi berapapun kita punya ayam kampung asli itu pasti laku di pasaran karena memang ayam kampung ini masih sangat dibutuhkan, apalagi pada momen-momen seperti ini sebelum Ramadan atau sebelum Idul Fitri itu sangat diburu sekali ayam kampung asli. Kemudian sekarang sudah semakin banyak orang itu alergi terhadap ayam pedaging ya atau broiler, sehingga banyak yang mencari ayam kampung asli. Nah kalau kita bisa menekan biaya produksi untuk produk ayam kampung asli dan harganya tidak terpaut jauh dengan ayam negeri atau ayam broiler, saya rasa akan bisa bersaing di pasaran. Nah itu untuk ayam kampung asli. Nah ayam kampung asli, nah yang kelemahannya adalah sifat mengeramnya. Nah sifat mengeramnya ini sulit sekali memang kita mengatasinya kalau kita tidak rajin. Sehingga nanti kalau kelamaan kita pisah, dia disatukan lagi bertarung. Kalau terlalu cepat, nanti sifat mengeramnya masih ada. Kalau dia mengeram terus, nah itu akan menjadi produktivitas telurnya menjadi turun. Jadi memang ada treatment khusus ya kelemahannya untuk ayam kampung ini. Walaupun kalau kita peternak yang sudah biasa, bisa saja kita lakukan gitu kan ya. Nah itu untuk ayam kampung asli. Jadi terus kemudian ada kelebihan yang kurang satu lagi, harganya masih cukup mahal ya. Jadi walaupun dia pasarnya mudah, tapi harganya juga masih cukup mahal, masih cukup tinggi, sehingga masih bisa para peternak lokal atau peternak rumahan itu masih bisa mendapatkan keuntungan untuk ayam kampung asli ya. Apalagi kalau pakan itu nanti bisa ditekan dengan pakan-pakan alternatif. Nah, saya menggunakan pakan campuran yang semuanya beli saja masih bisa. Apalagi kalau sobat semua itu bisa mencari pakan alternatif yang mudah didapat di daerah sobat semua, di lingkungan. Mungkin itu penjelasan saya mengenai ayam KUB dan juga ayam kampung asli. Mana yang sobat semua mau pilih dengan kelemahan dan kelebihan itu, sobat semua silahkan saja disesuaikan dengan daerah sobat semua. Oke, saya hanya bisa memberikan info berdasarkan apa yang saya alami. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.